Namaku Siswanto. Aku adalah tipe pria yang menghabiskan sebagian besar hidupku dengan peluh dan kerja keras. Namun, seminggu ini dunia seolah melambat. Proyek bangunanku terhenti dan aku terpaksa berdiam diri di rumah. Bagiku, rumah adalah tempat peristirahatan. Namun saat energi laki-lakiku tidak tersalurkan di lapangan, ia menumpuk di dalam dada menjadi sebuah hasrat yang membara. Setiap malam, di bawah temaram lampu kamar, aku mencoba mendekati istriku. Aku merindukan kehangatan. Aku merindukan sentuhan yang bisa memadamkan api yang bergejolak karena terlalu lama menganggur. Namun, istriku selalu punya alasan. "Mas, aku capek sekali hari ini," ucapnya sambil membelakangi aku. Penolakan demi penolakan itu seperti percikan bensin di atas bara. Kepalaku pusing, dadaku sesak oleh gairah yang tidak menemukan jalan keluar. Hingga tibalah pagi itu, sebuah pagi yang mengubah segalanya. Istriku pamit pergi ke posyandu, membawa serta anak kami. Rumah besar ini mendadak sunyi, menyisakan aku dan ibu mertuaku. Seorang wanita yang meski sudah tidak muda lagi, masih menyimpan sisa-sisa kecantikan masa lalu yang matang dan berwibawa. Aku sedang duduk di ruang tengah, mencoba mendinginkan kepala, ketika kulihat ibu mertuaku sedang menyiram tanaman di teras belakang. Daster tipisnya sedikit basah terkena percikan air, membentuk siluet tubuh yang masih terjaga. Di saat itu, pikiranku yang sudah keruh oleh penolakan istriku mulai membayangkan hal-hal yang terlarang. Langkahnya masuk ke dalam rumah begitu tenang, namun bagiku, suara gesekan sandalnya di lantai marmer terdengar seperti undangan yang ekstrim. Ia sendirian, aku pun sendirian. Di dalam kesunyian rumah ini, udara mendadak terasa begitu tipis dan panas. Hasrat yang selama seminggu ini tertahan, kini menemukan sasarannya. Sebuah sasaran yang seharusnya tidak boleh kusentuh, namun pesonanya terlalu kuat untuk diabaikan. Pagi itu, di bawah cahaya matahari yang mengintip dari celah gorden, aku menyadari bahwa badai besar akan segera datang. Dan aku, Siswanto, tidak punya niat sedikitpun untuk lari darinya. Malam itu adalah awal dari segala kegelisahan ini. Aku baru saja menelan pil pahit penolakan dari istriku untuk kesekian kalinya. Pikiranku kalut. Dadaku terasa sesak oleh hasrat yang membuncah, namun tak tersalurkan selama 1 minggu menganggur di rumah. Aku keluar kamar menuju dapur untuk mencari segelas air dingin, berharap rasa pening di kepalaku bisa sedikit mereda. Namun, saat melewati lorong, aku tertegun. Ibu mertuaku baru saja keluar dari kamar mandi. Ia hanya mengenakan daster batik motif bunga yang sudah agak lusuh, namun kainnya yang tipis sedikit lembab di bagian bahu, menempel pada kulitnya yang masih tampak kencang untuk wanita seumurannya. Rambutnya yang hitam beruban dibiarkan tergerai basah, menyebarkan aroma sabun mandi yang segar dan membangkitkan insting laki-lakiku. Sekilas, timbul rasa yang tak seharusnya ada, namun segera kuurungkan. Aku menunduk dan berlalu cepat, tapi bayangan siluet tubuhnya di bawah lampu remang lorong itu terus menari-nari di ingatanku, membakar kesadaranku setiap kali aku mencoba memejamkan mata. Pagi ini, takdir seolah memberikan jalan pada pikiran kotor yang mulai kupelihara. Istriku berpamitan untuk pergi ke pengajian rutin di masjid desa, sebuah acara yang biasanya memakan waktu berjam-jam hingga menjelang siang. Rumah megah yang biasanya ramai ini mendadak jatuh dalam sunyi yang mencekam. Hanya ada aku dan ibu mertuaku di ruang tengah. Aku melihatnya sedang duduk bersimpuh di lantai marmer, sedang sibuk melipat tumpukan pakaian yang baru kering. Aku mendekat dengan langkah yang sengaja dibuat tenang, meskipun di dalam dadaku, jantungku berdegup seperti dentuman palu godam. Aku tidak langsung bicara, aku hanya berdiri di dekat pilar kayu, memperhatikannya. Rupanya ia menyadari kehadiranku. Ia mendongak, menyika keringat tipis di dahinya dengan ujung dasternya, memperlihatkan sedikit lehernya yang jenjang. "Belum keluar cari angin, Sis?" tanyanya dengan suara yang lembut, namun bagiku terdengar seperti musik yang memancing gairah. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku justru berjalan mendekat dan duduk di kursi kayu tepat di depannya. Aku membiarkan mataku yang berbicara. Aku menatapnya dalam-dalam, menelusuri garis wajahnya, bibirnya, hingga matanya yang mulai tampak sayu. Ibu mertuaku terdiam, tangannya yang memegang baju hangat milik istriku mendadak kaku.
Ada keheningan panjang yang sangat pekat di antara kami. Udara di ruang tengah itu mendadak terasa begitu tipis dan panas, seolah oksigen habis terbakar oleh ketegangan yang kami ciptakan. Ia tidak membuang muka, ia justru membalas tatapanku dengan binar mata yang tidak lagi menunjukkan sosok seorang ibu, melainkan sosok wanita dewasa yang juga menyimpan kesepian yang sama dalamnya denganku. Tatapan itu terkunci, sebuah percakapan tanpa suara yang mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang sama-sama kami inginkan, namun selama ini kami bungkus dengan rapi di bawah label keluarga yang suci. Suasana di ruang tengah itu semakin mencekam. Suara kicau burung di luar sana seolah meredup, kalah oleh suara gemuruh di dalam dadaku sendiri. Aku tahu, di masjid sana, istriku mungkin sedang khusyuk mendengarkan ceramah tentang kebajikan. Namun di sini, aku justru sedang berjalan menuju jurang dosa. Aku turun dari kursi kayu, memilih untuk duduk di lantai marmer yang dingin, tepat di samping ibu mertuaku. Biar sis bantu, Bu, bisikku dengan suara yang sengaja kubuat rendah. Aku meraih sehelai kain, daster miliknya yang masih hangat karena baru saja diangkat dari jemuran. Saat aku menarik kain itu, aku sengaja membiarkan punggung tanganku bersentuhan dengan jemarinya yang sedang memegang kain yang sama. Sentuhan itu tidak sengaja. Tidak, aku melakukannya dengan penuh kesadaran. Kulitnya terasa halus namun menyimpan kekuatan. Dan saat kulit kami bertemu, aku merasakan sebuah getaran hebat yang melesat cepat ke seluruh syarafku. Ibu mertuaku terperanjat kecil, namun ia tidak menarik tangannya. Ia justru membiarkan tanganku tetap di sana, menindih jemarinya di atas tumpukan daster batik itu. Kami berdua terdiam dalam posisi yang sangat janggal. Matanya yang tadinya fokus pada lipatan baju, kini perlahan beralih ke arahku. Jarak wajah kami kini hanya tinggal sejengkal. Aku bisa mencium aroma melati yang samar dari lehernya, bercampur dengan aroma setrika yang hangat. "Sis, jangan," ucapnya lirih. Namun nada suaranya sama sekali tidak terdengar seperti sebuah penolakan. Lebih mirip seperti sebuah keraguan yang meminta untuk diyakinkan. Aku tidak melepaskan tanganku. Justru jemariku mulai berani menggenggam tangannya dengan lembut namun posesif. "Ibu tahu kan, sis sudah seminggu ini pusing. Rumah ini sepi, Bu, dan sis merasa nggak ada yang peduli." Aku bisa melihat jakunnya bergerak saat ia menelan ludah. Nafasnya mulai memburu, selaras dengan irama napas daku yang sudah tak beraturan. Ibu mertuaku memejamkan mata sejenak, seolah sedang bertarung dengan nuraninya sendiri. Namun kemudian, ia menghembuskan nafas panjang yang pasrah. Tangannya yang bebas kini perlahan menyentuh lenganku, sebuah isyarat bahwa benteng pertahanan terakhirnya telah runtuh. Di ruang tengah yang sunyi itu, sentuhan yang awalnya ragu kini berubah menjadi sebuah tarikan magnet yang sangat kuat. Udara di ruang tengah itu sudah bukan lagi sekedar panas, melainkan membakar. Genggaman tanganku pada jemari ibu mertuaku semakin mengerat, dan aku bisa merasakan getaran hebat dari tubuhnya yang kini condong ke arahku. Tidak ada lagi suara gesekan kain daster atau bau setrika yang menenangkan. Semuanya lenyap, digantikan oleh suara degup jantungku yang bertalu-talu menghantam dada, seolah-olah ia ingin keluar dan menuntut apa yang sudah lama tertahan. Dunia seolah mengerucut hanya pada kami berdua, di atas lantai marmer yang kini tak lagi terasa dingin karena hawa nafsu yang sudah menjalar hingga ke ujung kaki. Aku perlahan berdiri, namun tangan kami tetap bertautan erat, seolah jika dilepaskan sedikit saja, keberanian ini akan menguap. Aku menatap matanya yang kini tampak sangat sayu, penuh pasrah, namun menyimpan binar yang tak bisa berbohong. Binar seorang wanita yang sudah terlalu lama menyimpan kesunyian di balik statusnya sebagai orang tua. Dengan gerakan yang penuh keberanian dan sedikit tarikan yang posesif, aku membimbingnya bangkit. Ia tidak sedikit pun melawan. Langkah kakinya yang gemetar mengikuti langkahku menuju kamar tamu di sudut rumah, sebuah ruang yang paling sunyi dan jauh dari pandangan jendela depan, tempat di mana tidak ada mata tetangga yang bisa mengintip. Ceklek! Suara kunci pintu yang kuputar 2 kali bergema di dalam ruangan itu seperti sebuah proklamasi bahwa kami telah resmi meninggalkan dunia luar, meninggalkan norma-norma, dan meninggalkan status kami sebagai keluarga. Begitu pintu itu tertutup rapat dan terkunci, suasana menjadi sunyi yang menyesakan. Hanya ada suara nafas kami yang saling berkejaran. Cahaya matahari pagi hanya mampu mengintip malu-malu dari celah ventilasi yang tinggi, menciptakan garis-garis emas di wajahnya yang kini memerah padam. "Sis, ini salah.
Dosa besar, sis. Bisiknya dengan suara yang hampir habis. Namun anehnya, kedua tangannya justru perlahan melingkar di leherku, menarikku lebih dekat, hingga tidak ada lagi jarak yang tersisa di antara kami. Kadang yang dianggap salah oleh dunia terasa paling benar saat hati sedang dingin dan terlupakan, Bu. Jawabku dengan suara parau yang penuh dengan hasrat yang meledak-ledak. Keberanianku telah mencapai puncaknya, melampaui batas kewarasan manapun. Aku tidak lagi peduli pada resiko tertangkap, tidak peduli pada harga diri, bahkan tidak peduli pada hari esok. Hasrat yang tertumpuk selama seminggu penuh penolakan dari istriku kini meledak seperti bendungan raksasa yang jebol. Aku merengkuh tubuhnya yang matang, sebuah tubuh yang memberikan kehangatan yang berbeda, kehangatan yang penuh pengertian dan kepasrahan. Di balik pintu yang terkunci itu, kami berdua terlibat dalam sebuah pergulatan yang ekstrim. Ini bukan lagi sekedar kelampiasan, melainkan sebuah pemberontakan dari dua jiwa yang sama-sama merasa ditinggalkan di rumah sendiri. Setiap sentuhan terasa seperti arus pendek listrik yang melesat hebat ke seluruh sarafku, membuat setiap inci kulitku meremang. Di sini, di dalam ruangan yang tersembunyi ini, Siswanto bukan lagi menantu yang patuh, yang selalu menunduk, dan ia bukan lagi mertua yang diagungkan. Kami hanyalah dua insan yang terbakar oleh api gairah terlarang, membiarkan nurani kami tertinggal di luar pintu, sementara kami tenggelam jauh ke dalam pusaran rasa yang mungkin tak akan pernah termaafkan seumur hidup kami. Suasana di dalam kamar tamu itu mendadak menjadi sangat dingin sesaat setelah gairah yang meledak-ledak itu meredah. Napasku masih memburuh, peluh membasahi keningku, sementara ibu mertuaku terduduk lesu di tepi ranjang dengan tatapan kosong yang menghujam lantai. Keheningan yang tercipta terasa sangat mencekam, seolah-olah dinding kamar ini baru saja menjadi saksi bisu atas sebuah runtuhnya tiang kehormatan keluarga. "Sis, apa yang sudah kita lakukan?" bisiknya pelan, suaranya gemetar penuh ketakutan yang luar biasa. Ia segera meraih dasternya yang tersampir di ujung ranjang, memakainya dengan tangan yang sangat gemetar hingga beberapa kali ia salah memasukkan kancing. Aku pun tidak jauh berbeda. Kewarasanku yang tadi terbang entah kemana, kini menghujam kembali ke bumi dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Namun sebelum aku sempat menjawab atau memberikan kata penenang, suara yang paling kami takuti terdengar dari arah luar. Cikit! Suara motor istriku berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara mesin yang mati itu seperti dentang lonceng kematian bagi rahasia kami. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Kami saling bertatapan dalam kekalutan yang luar biasa. Tidak ada waktu untuk menyesali dosa. Tidak ada waktu untuk merenung. Sekarang hanya ada waktu untuk bersandiwara. "Ibu, cepat, benahi rambut ibu," bisikku dengan suara tertekan sambil tergesa-gesa merapikan kemejaku yang berantakan. Aku segera membuka kunci pintu kamar dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara decit yang mencurigakan. Aku melangkah keluar lebih dulu, berusaha mengatur napas agar tidak tampak seperti orang yang baru saja melakukan lari maraton. Aku melihat ke ruang tengah, tumpukan baju yang tadi kami lipat masih berantakan di lantai marmer. Dengan gerakan kilat, aku kembali duduk di kursi kayu, mengambil sehelai baju dan berpura-pura menekuninya. Beberapa detik kemudian, suara pintu depan terbuka. Istriku melangkah masuk sambil menenteng tas mukena. Wajahnya tampak lelah namun berseri setelah pulang dari pengajian. "Loh, Mas, kok di sini? Ibu mana?" tanya istriku sambil menyeka keringat di lehernya. Ia mendekat, matanya menatap tajam ke arahku yang sedang mencoba tetap tenang. "Itu, ibu tadi mengantuk, katanya mau rebahan sebentar di kamar tamu karena pusing," jawabku dengan suara yang kupaksakan sedatar mungkin, meski di dalam dada jantungku berdetak sekeras drum. Tak lama kemudian, ibu mertuaku keluar dari kamar tamu dengan wajah yang sangat pucat, namun ia berhasil menunjukkan akting yang sempurna. Ia memegang kepalanya, berjalan sedikit gontai menuju arah dapur. Sudah pulang, Duk. Iya ini, tiba-tiba kepala ibu nyut-nyutan, jadi istirahat sebentar ditemani Sis di depan," ucap ibu mertuaku dengan suara yang tenang namun dingin. Istriku tidak menaruh curiga, ia justru merasa bersalah karena meninggalkan kami terlalu lama. Namun di bawah meja aku bisa melihat ujung kaki ibu mertuaku yang masih gemetar hebat. Kami berdua kini terikat dalam satu garis sandiwara yang sangat tipis dan rapuh.
Di depan istriku, kami kembali menjadi menantu dan mertua yang sopan. Namun di balik tatapan mata kami yang sesekali bertemu, ada sebuah rahasia besar yang kini terkunci rapat di bawah sadar kami masing-masing. Sebuah rahasia yang setiap detiknya mengancam untuk meledak dan menghancurkan hidup kami selamanya. Hari-hari setelah kejadian di kamar tamu itu tidak pernah lagi sama. Rumah yang tadinya terasa seperti tempat bernaung, kini berubah menjadi panggung sandiwara yang melelahkan jiwa, namun sekaligus memicu adrenalin yang tak terbendung. Setiap kali aku duduk di meja makan bersama istri dan ibu mertuaku, ada sebuah arus tegangan tinggi yang mengalir di bawah meja. Sebuah rahasia yang terkunci rapat di balik senyum sopan kami masing-masing. Aku menyadari bahwa dosa itu seperti candu. Sekali kau mencicipinya di saat dahaga, kau akan terus mencarinya meski kau tahu itu beracun. Aku dan ibu mertuaku mulai menciptakan bahasa tanpa suara. Kode-kode rahasia yang hanya dipahami oleh dua orang yang telah berbagi nafas di balik pintu terkunci. Sis, tolong bantuin ibu angkat jemuran di belakang ya, mumpung istrimu lagi di pasar. Ucap ibu mertuaku dengan nada datar di depan istrinya yang sedang bersiap-siap pergi. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Di balik kalimat sederhana itu, ada undangan yang jelas. Angkat jemuran bukan lagi tentang pakaian kering, melainkan tentang waktu 10 menit di teras belakang yang rimbun, di mana kami bisa mencuri satu pelukan singkat atau sekedar tatapan mata yang penuh gairah yang terpendam. Saat istriku menghilang di balik pagar, suasana rumah mendadak berubah. Aroma melati dari daster ibu mertuaku kembali menjadi penguasa di indera penciumanku. Kami telah menjadi ahli dalam bersandiwara. Di depan umum, aku tetap menantu yang pendiam dan pekerja keras, dan ia tetap mertua yang berwibawa. Namun saat rumah kembali sunyi, kami adalah dua orang asing yang saling memburu kehangatan dalam bayang-bayang. Aku hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang dingin bersama istriku yang sering menolak, dan dunia gelap yang membara bersama wanita yang seharusnya kusebut ibu. Kesepian telah mempertemukan kami pada jalan yang salah. Namun di jalan inilah aku merasa paling hidup. Aku tahu suatu saat nanti badai ini mungkin akan menghancurkan segalanya. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk tetap tenggelam dalam candu ini. Biarlah rahasia ini tetap tersimpan di antara lipatan baju dan heningnya ruang tamu, sampai waktu sendiri yang memutuskan kapan sandiwara ini harus berakhir. Kisah Siswanto berakhir di sebuah titik di mana moralitas beradu dengan keinginan terdalam manusia. Sebuah narasi tentang bagaimana penolakan dan kesepian bisa menggiring seseorang ke pelukan yang tak terduga. Zona Romantis telah membawa Anda melihat secuil kisah manusia yang penuh dengan warna, bayang-bayang, dan rahasia yang tak terucap. Terima kasih telah setia mengikuti kumpulan cerita-cerita romantis terbaru kami. Setiap pertemuan punya harganya, dan setiap rasa punya tempatnya sendiri, meski terkadang berada di tempat yang salah. Nantikan cerita romantis selanjutnya yang akan menggetarkan hati Anda, hanya di Zona Romantis.